wa habibi wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa man tabi'ahum bi lisani yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat untuk diberikan kesempatan bangun, dan semoga bisa digunakan dalam menambah kebaikan ataupun bertobat dari keburukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari yang berkah ini, setelah ba'da subuh, insya Allah akan dimulai sesi baru ya, bersama Ustadz Panji mengenai dasar-dasar akad. Maka pada itu mari kita buka dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga insya Allah akan baca tilawah dulu. Karena hari Jumat mungkin baca Al-Kahfi ya, ayat 1-10. Semoga bisa mendapat keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Ya, semoga kita diberikan doa ya tadi ya, min amrina rasyada, diberikan petunjuk terutama di dalam dasar akad-akad muamalah maliyah ya, sepertinya di zaman sekarang pasti akan sangat dibutuhkan dan diperlukan. Alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Panji ya, yang juga dosen di Unisba. Beliau sudah sekarang sudah dokter ya Ustadz. Bagaimana Pak Panji? Apakah Assalamualaikum Kang Fadil. Ya. Kabarnya gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Kang Fadil, gimana, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ini kita akan membahas 7 pertemuan ya. Mungkin nggak bakal cukup ya kalau dibilang harusnya matkul sekian semester ini. Setengahnya juga belum sepertinya. Iya. Mudah-mudahan bisa dapat sampaikan. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Mangga waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa
bertemu ya, untuk sama-sama bersilaturahim. Kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan atas Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya, pada kesempatan pagi ini saya akan coba memulai materi pertemuan pertama ini, yang perdana ini, dengan pengenalan dasar-dasar akad-akad dalam muamalah maliyah. Ya. Tema ini diangkat agar para peserta sekalian bisa mengikuti materi setelahnya ya, pasca materi ini, agar ada basic atau ada dasar-dasarnya, pengetahuan dasar-dasarnya, sehingga sekiranya penting tema pada pertemuan kali ini untuk disampaikan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika masuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya ada gambaran ya. Mungkin saya izin share screen dari sini ya, Kang Fadil. Mangasat. Udah bisa. Nah, udah kelihatan. Ya, mulai ya. Baik. Ini ada materi tentang dasar-dasar akad ya dalam muamalah. Sepertinya saya tidak masuk dalam definisi muamalah ya, karena itu nanti juga akan melahirkan pembahasan baru. Tapi saya langsung ke substansi akad saja, supaya peserta yang hadir pada kesempatan pagi ini lebih spesifik ya untuk belajarnya. Jadi kita akan mulai dari pembahasan tentang dasar-dasar akad ya. Nanti mungkin kita akan belajar tentang definisi akad itu apa ya. Kemudian macam-macam akad ya. Sampai nanti beberapa teori-teori yang mungkin saya perkenalkan terkait dengan akad-akad kontemporer. Nah, saya coba mulai dari sini saja mungkin ya, Kang Fadil. Ini ada 9 materi, yang 9 materi ini sebetulnya setengah dari materi perkuliahan kalau di kampus itu ya sebetulnya. Jadi ada 9 subbab terkait dengan akad-akad dalam muamalah. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya ini istilah-istilahnya cukup membingungkan ya. Karena memang istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha ya, atau para ahli hukum Islam ya, para ahli fikih ketika mereka membahas tentang akad-akad dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, kalau kita ramu ya, kira-kira pembahasan tentang dasar-dasar akad ini ya mencakup 9 poin ini. Ya, dasar-dasar akad ini. Nah, dari mulai yang pertama sampai ke 9, insya Allah nanti ada dalam slide berikutnya ya. Next slide nanti ada, kita coba perkenalkan sedikit demi sedikit ya. Namun untuk gambaran dasarnya, mungkin saya di sini menjelaskan sedikit saja, walaupun nanti akan coba dijelaskan rinciannya di slide-slide berikutnya. Misalnya nanti ya, ketika di pembahasan sigot akad, itu kita akan banyak mendiskusikan terkait dengan akad munajaz, ada akad mudhof dan ada akad mu'alaq. Ya, akad munajaz itu adalah akad yang efektivitas akadnya bisa terlaksana seketika sudah adanya ijab dan qabul. Misalnya kalau saya dan Kang Fadil melakukan akad jual beli, ya, misalnya melakukan akad jual beli, harganya sudah jelas, kita sepakati ya, barangnya sudah jelas ya, maka pada saat itu juga sudah bisa melahirkan hak dan kewajiban ya. Kewajiban saya misalnya sebagai seorang pembeli yaitu membayar harga yang disepakati ya. Kang Fadil sebagai penjual yaitu menyerahkan barang ya. Ada hak masing-masing, hak saya bisa memanfaatkan barang dan hak penjual Kang Fadil bisa memanfaatkan harga. Itu akan munajaz. Jadi sudah terjadi ijab dan qabul, maka hak dan kewajiban para pihak itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, lagi berikutnya nanti akan ada akad mudhof ya. Akad mudhof itu ya
akad yang disandarkan pada suatu hal ya. Nanti pembahasannya panjang ya. Kemudian juga nanti ada akad mu'alaq ya, akad yang tergantung. Sama ini akad mu'alaq juga akad yang efektivitasnya tidak bisa terlaksana ya, kecuali misalnya syarat itu bisa terpenuhi. Nanti ya ada pembahasannya khusus lah ya, ini agak panjang. Kemudian dari segi tasmiyahnya atau dari segi penamaannya ya, akad itu ada dua, ada akad musamma, ada akad ghair musamma. Akad musamma itu apa? Yaitu akad-akad yang penamaannya sudah ada di dalam kitab-kitab fikih klasik ya. Jadi kalau dalam ilmu hukum perdata ya, bagi teman-teman atau peserta yang pernah belajar ilmu hukum, itu dalam ilmu hukum perdata dikenalkan ada yang disebut dengan ya perjanjian nominat ya. Itu perjanjian yang mana jenis-jenis perjanjian tersebut tertera di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Ya, kalau di dalam teori akad sama juga sebetulnya akad musama itu adalah akad-akad yang dia sudah ada tertera ya di dalam kitab-kitab fikih ya. Pembahasannya sudah dijelaskan secara detail oleh para ulama. Ada lagi yaitu akad ghair musamma, yaitu akad yang sifatnya kontemporer ya. Dia tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi ia tumbuh dan hidup seiring dengan perkembangan zaman hari ini ya. Nah, nanti diskusi terkait akad ghair musamma ini sangat panjang dan ya mungkin cukup melelahkan ketika kita nanti harus memahami secara mendalam. Tapi kalau kita memahami secara simple, ya itu mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika kita harus menganalisis secara mendalam, nah ini butuh waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan juga sebetulnya, karena memang nanti kita akan berhadapan dengan praktek-praktek ya bisnis kontemporer yang hari ini banyak di masyarakat ya. Ada contohnya misalnya di dalam akad ghair musamma kita diperkenalkan ada istilahnya akad imtiyaz. Kalau dalam bahasa kita franchise, waralaba ya. Nah, misalnya saya punya sebuah usaha yang cukup terkenal misalnya ya. Nah, saya jual ya hak dari bisnis yang saya miliki ke Kang Fadil dengan cara franchise misalnya gitu kan, sehingga Kang Fadil bisa menjalankan usaha yang saya jalankan gitu kan. Saya misalnya menjalankan usaha makanan X ya, dan cukup viral juga misalnya gitu kan. Nah, Kang Fadil sepertinya pengen gitu kan usaha seperti saya. Nah, itu nanti bisa diakali dengan akad imtiyaz ya atau akad franchise. Dan nanti banyak lagi lah. Ini nanti kita akan seiring dengan kita belajar, nanti kita akan coba menyinggung sedikit ya. Nah, saya nggak bakal semua lah ya. Ini hanya pengenalan saja. Nanti kita akan coba masuk ke slide berikutnya untuk bisa lebih mendalami materi-materi yang akan kita pelajari. Nanti pun insya Allah ya bagi teman-teman rekan-rekan sekalian atau jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini juga bisa mendiskusikan ya terkait dengan hal-hal yang sekiranya patut untuk didiskusikan ya. Barangkali nanti ada permasalahan secara pribadi ataupun ya kegiatan-kegiatan yang perlu didiskusikan ya, bagaimana hukumnya secara syariat, boleh nanti kita ada sesi diskusi supaya kita bisa lebih mendalami materi-materi yang akan kita bahas. Baik, nah kita akan coba mulai materi hari ini ya. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan ketika kita belajar tentang akad ya. Yang pertama ada istilahnya al-wa'ad. Wa'ad itu janji ya. Mu'adah itu saling berjanji. Ya. Janji itu apa sih? Ya. Nah, ini yang perlu nanti kita bedakan dengan akad gitu kan, ya. Apakah janji mengikat atau tidak mengikat? Nah, ini juga perlu untuk didiskusikan. Misalnya saya berjanji ya untuk bisa mengisi acara pada kesempatan pagi ini ya. Saya bilang ke Kang Fadil, insyaallah ya saya nanti hadir untuk mengisi materi pada kesempatan pagi ini. Statement yang saya ucapkan itu apakah akad atau janji sebetulnya?
Ya. Nah, ini sebetulnya masih dalam tahapan janji, ya. Ucapan yang saya ucapkan, Kang Fadil, insya Allah nanti saya akan hadir untuk menjadi pemateri pada kesempatan pagi ini. Ini janji, ya. Nah, nanti diskusinya apakah janji ini mengikat atau tidak mengikat. Nah, ini nanti ada pembahasan secara khusus, ya. Ada pembahasan secara khusus sehingga kita nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya janji mengikat atau tidak mengikat. Nah, kemudian yang kedua ada istilah akad yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kemudian yang ketiga ada istilahnya al-ahdu. Al-ahdu itu sama dengan perjanjian. Biasanya dalam Quran, ya, istilah al-ahdu ini digunakan dalam konteks perjanjian, misalnya antara seorang hamba dengan Rabbnya, ya, seorang hamba dengan Rabbnya itu biasa di konteks digunakan adalah al-ahdu. Kemudian juga ada istilahnya iltizam, ya. Iltizam itu lebih ke perikatan, ya. Nanti kita akan bahas, ya, iltizam di pertemuan berikutnya. Kemudian ada tasarruf, ya, atau perbuatan hukum. Nah, yang akan kita fokuskan ke depan sepertinya adalah dua istilah ini, yaitu istilah akad dan istilah janji. Karena seringkali di dalam pelaksanaan produk-produk keuangan syariah hari ini tidak bisa dilepaskan antara akad dengan wa'ad, bahkan menjadi sebuah produk yang terkombinasi gitu, ya. Di situ ada akad, di situ juga ada wa'ad, ya. Nanti, ya, peserta sekalian akan memahami ketika saya menjelaskan konteks produk di perbankan syariah misalnya, ya. Ada produk MMQ misalnya, musyarakah mutanaqisah, ya. Ada produk murabahah lil amil bisyira, ada produk ijarah muntahiyah bitamlik dan sebagainya, ya. Mungkin istilah-istilah ini berat, tetapi nanti ketika saya gambarkan dalam bentuk skema, nanti insya Allah akan bisa dipahami lebih mudah, ya. Istilahnya memang istilah yang cukup mengerikan, tetapi ketika kita praktekkan ternyata oh yang kayak gini ya, oh, nah itu, ya, di masyarakat mungkin istilahnya agak asing, tapi ketika dipraktekkan, oh yang kayak gini saya tahu, ya. Itu kan nanti dalam prakteknya saya jelaskan, ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kajian-kajian kita hanya memfokuskan yaitu istilah-istilah dua ini, ya, akad dengan janji, ya, yang banyak akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Oke, ini saya lewat dulu saja. Nah, sekarang kita lihat akad itu apa sih sebetulnya ketika bicara masalah akad, ya. Nah, di dalam bahasa Arab, ya. Jadi akad itu sebetulnya dia merupakan terminologi dalam bahasa Arab, ya. Kemudian direduksi menjadi bahasa kita. Yang semula istilah akad ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqdu, ya. Dalam bahasa kita terjemahkan dengan istilahnya akad, ya. Awalnya dia termasuk bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab, ya. Jadi sebetulnya banyak bahasa-bahasa kita, ya, bahasa-bahasa Indonesia yang sebetulnya sudah biasa kita gunakan yang pada hakikatnya merupakan serapan dari bahasa Arab, ya. Bermusyawarah, musyawarah kan bahasa Arab, ya. Musyawarah, ya. Kang Fadil duduk di mana itu? Di kursi, ya. Kursi itu bahasa Arab kan, ya. Yang sebetulnya, ya, sudah nggak asing lagi dalam bahasa kita, bahkan menjadi bahasa kita sih, serapannya menjadi bahasa kita, ya. Sama halnya dengan Arab, ya. Dengan istilah akad dia merupakan bahasa Arab, ya. Nah, dalam bahasa Arab akad itu artinya betul ikatan, ya. Baik ikatan itu secara maknawi ataupun ikatan secara hakiki, ya. Jadi dalam bahasa Arab istilah akad itu artinya ikatan. Kalau ada dua helai tali yang saya ikat sehingga menjadi satu ikatan tali, maka itu yang disebut dengan istilahnya al-aqdu atau akad, ya, mengikat gitu kan. Makanya nanti dari istilah akad ini kan turunannya bisa sampai ke istilahnya akidah, ya. Asal katanya kan akadun, akidah itu juga, ya, ikatan, ya, hubungan, ya, antara seorang hamba dengan Rabb-nya gitu kan, azza wa jalla, itu berkaitan dengan keimanan, kepercayaan akan keesaan Allah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini secara bahasanya, ya. Namun ketika kita berbicara secara istilah,
di dalam kitab-kitab fikih itu ada dua perspektif akad ini. Ada akad itu dalam artian umum. Ketika akad ini didefinisikan dalam definisi secara umum, maka kajiannya cukup luas. Yaitu apa? Di sini akad secara umum adalah kullu ma azzamal mar'u ala fi'lihi sawa'un sadara bi iradatin munfaridah kal waqfi wal ibra wat talaq wal yamin am ihtaja ila iradatain fi insya'ihi kal bai' wal ijar wat taukil warahan. Yaitu setiap hal yang seseorang mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sesuatu karena adanya komitmen untuk melakukan hal tersebut. Baik komitmen itu bersumber atas kehendaknya sendiri, maksudnya apa? Itu komitmen yang tanpa membutuhkan adanya persetujuan dari pihak lain, ya. Artinya cukup hanya ada ijab tanpa adanya qabul. Misalnya di sini contohnya adalah seperti wakaf, ya. Wakaf ini andai ya seorang wakif dia mewakafkan hartanya, ya, misalnya ke lembaga wakaf tertentu, misalnya ya ke Darul Hikam, ya, maka secara teori seorang wakif ketika dia mewakafkan hartanya, ya, tanpa adanya qabul atau penerimaan dari pihak lembaga wakaf yang nantinya akan menjadi nazir ya pengelola harta wakaf tersebut, maka itu secara hukum sudah sah, ya. Begitu pula al-ibro, ya. Ibro itu pelepasan hak piutang, ya. Misalnya saya pernah punya hutang ke Kang Fadil sebesar 1 juta rupiah, ya. Saya punya hutang dan saya hanya sanggup, ya. Ini misalnya dalam perjanjian ini selama 6 bulan lah 1 juta tersebut. Saya punya hutang 1 juta ke Kang Fadil, ya, saya punya komitmen ya selama 6 bulan insya Allah lunas, ya. Tapi dalam prakteknya ketika sudah jatuh tempo, ya, ternyata saya hanya sanggup untuk membayar hutang misalnya sebesar 2 juta. Berarti saya punya sisa kewajiban saya untuk membayar hutang ke Kang Fadil yaitu sebesar 4 juta rupiah misalnya. Nah, karena memang kondisi saya sudah tidak memungkinkan untuk membayar, ya, misalnya saya dinyatakan pailit lah atau usaha saya memang tidak berjalan lagi, ya, terkena musibah dan sebagainya. Sehingga di sini ya pihak Kang Fadil sebagai pihak kreditur atau sebagai pihak pemilik piutang mengatakan ya sudahlah, ya, saya anggap hutang ini sudah lunas saja. Nah, pernyataan Kang Fadil tadi mengatakan bahwasanya ya sudahlah hutang ini saya anggap lunas saja. Itu adalah bentuk ibro, ya, pelepasan ya hak penagihan hutang atau pelepasan hak piutangnya, ya. Tanpa adanya persetujuan dari saya, misalnya Kang Fadil hanya bicara ya sudahlah dalam hatinya mungkin hutang ini nggak bakal saya tagih lagi deh, udah saya infakkan lah atau saya dianggap lunas aja lah. Sekalipun tidak ada persetujuan dari saya, sebetulnya secara hukum sudah sah akadnya. Karena itu akad yang sifatnya apa? Sepihak, tanpa membutuhkan adanya persetujuan atau kabul dari pihak kedua, dari pihak saya, itu sudah sah. Ya, nah itu disebut dengan iradah munfaridah, akad-akad yang cukup hanya ijab saja. Kan Fadil tadi mengatakan ya sudahlah, ya, hutang ini saya anggap lunas. Walaupun ada sisa tadi tinggal 4 juta lagi, ya. Tapi ya karena melihat kondisi saya sudah tidak memungkinkan untuk membayar dan Kang Fadil kasihan dan sudah tahu ilmunya sebetulnya, ya. Dalam Quran kan kalau orang yang dia membebaskan hutang orang yang sudah tidak mampu lagi, ya itu kan pahalanya sama dengan pahala sedekah kan, gitu. Nah, ketika pernyataan itu keluar dari pihak Kang Fadil, maka hakikatnya itu sudah terjadi adanya akad di situ, ya, tanpa adanya persetujuan dari saya. Mau saya setuju atau nggak setuju sebetulnya itu sudah. Bagaimana contoh berikutnya adalah at-thalaq, ya, ucapan apa istilahnya, ikrar atau pelepasan hubungan perkawinan, ya, dari pihak suami kepada istrinya. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, ya udah deh pada malam ini, ya, saya putuskan kamu bukan istri saya lagi dan saya jatuhkan talak 1. Ketika seorang suami mengucapkan ucapan itu secara sepihak, itu sudah sah secara hukum karena akad ini tidak membutuhkan adanya penerimaan atau adanya persetujuan dari pihak kedua yaitu istri. Sebagaimana tadi wakaf, ketika saya punya rezeki saya wakafkan harta saya, ya, untuk Darul Hikam misalnya.
Tadi Kang Fadil, ya udah deh, saya lepaskan hutangnya Pak Panji deh, saya anggap lunas ya. Atau seorang suami yang mengatakan saya talak ya istri saya pada malam ini dengan talak satu sehingga dia bukan istri saya lagi. Itu adalah akad-akad yang sebetulnya dia bersifat sepihak, tidak perlu membutuhkan adanya penerimaan dari pihak kedua. Namun berbeda dengan yang berikutnya, ada yang disebut dengan iradah ihtaja ila iradatain, yang membutuhkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya nggak bisa sepihak. Contohnya di sini seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, ya, akad wakalah, akad gadai. Nah, ini tidak bisa dilakukan hanya sepihak, tetapi juga perlu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya dalam akad jual beli, ya, pihak penjual dan pembeli sepakat ya untuk melakukan perjanjian jual beli dengan objek tertentu, harga tertentu. Ya, si penjual misalnya dia menjual handphone seharga 1 juta rupiah. Ya, si pembeli setuju, ya, dan mereka sepakat, maka terjadilah akad. Nah, akad ini tidak bisa terjadi kecuali adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Kalau si pembeli merasa saya nggak mau beli barang ini, maka tidak bisa terjadi akad di situ. Karena akad ini membutuhkan adanya bukan hanya penawaran, tapi juga harus adanya persetujuan ya di antara kedua belah pihak. Ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini definisi akad secara khusus. Nah, ini yang banyak dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Yaitu akad itu apa sih? Dalam artian khusus, yaitu irtibat ijab biqubulin ala wajhin masyru'in yasbitu asaruhu fi mahalihi, yaitu ikatan antara ijab dan qabul, ya, berdasarkan ketentuan syariat yang berimplikasi pada objek. Apa sih nggak ngerti? Jadi gini, saya jelaskan. Ini kan bahasa fikihnya terkadang membutuhkan perenungan ya kalau kita baca letterlock pusing gitu. Nah, jadi gini, akad itu harus ada pertemuan antara ijab dan qabul. Ijab itu penawaran, qabul itu penerimaan. Makanya dalam bahasa kita ijab qabul itu adalah serah terima gitu. Misalnya saya sebagai seorang pedagang ya, saya tawarkan ke Kang Fadil sebagai calon pembeli saya, ya. Ini saya jualan nih, misalnya saya jualan apa gitu kan, objeknya harganya sekian. Itu adalah ijab dari pihak saya sebagai penjual. Kang Fadil sebagai pembeli gitu kan, setuju, tertarik ya. Maka dia membayar gitu kan. Maka di sini sudah ada ijab dan qabul. Kalau wajhi masyru' maksudnya apa? Ijab dan qabul itu harus berdasarkan aturan-aturan syariat. Jadi objek-objek yang diperikatkan itu harus objek-objek yang sesuai dengan aturan syariah. Misalnya begini, saya dan Kang Fadil sepakat untuk melakukan akad jual beli laptop. Ya, saya sebagai penjual laptop, Kang Fadil sebagai calon pembelinya berarti ya. Saya menawarkan harga, misalnya laptop ini saya lepas, saya jual seharga 5 juta rupiah. Ya, Kang Fadil sepakat nggak? Setuju nggak nih kalau harganya 5 juta? Misalnya ada tawar-penawar, di sini ada musawamah. Duh, kurangi dikit deh, gitu kan. Ya, saya lepas 5 juta nih. Aduh, kata Kang Fadil, aduh, kurangi dulu deh. Berapa, Kang? Ya, kata Kang Fadil, 1 juta lah. Atau jauh teuing, kata saya gitu kan. Dari 5 juta ke 1 juta. Gitu. Taruhlah gitu kan. Disepakati ya, sudahlah. Kita sepakat 4 juta ya. Oke, nah, maka ketika ada kesepakatan itu dan tadi objek yang diperjualbelikannya adalah objek-objek yang dibolehkan secara syariat, harganya jelas dan disepakati. Jadi berapa setelah terjadi proses tawar menawar, harganya adalah 4 juta rupiah yang semula 5 juta rupiah. Oke, pembayarannya cash atau cicil? Yaudah cash aja deh, sepakati ya. Maka setelah itu akan melahirkan hak dan kewajiban, yaitu yang berbunyi berimplikasi pada objeknya, yaitu apa? Tadi melahirkan hak dan kewajiban, ya. Tapi ingat di sini ada kalimat ala wajhi masyru', yaitu objek yang diperikatan itu harus dibenarkan secara syariat. Tadi misalnya saya dan Kang Fadil ya berencana untuk melakukan akad jual beli. Tapi objeknya apa? Misalnya benda-benda atau barang-barang yang diharamkan secara syariat, baik benda, barang ataupun jasa-jasa yang diharamkan secara syariat. Maka itu ya tidak dibenarkan ya dan berimplikasi pada objeknya. Maksudnya apa? Itu akadnya akan batal. Misalnya saya menjual benda-benda yang diharamkan atau benda-benda yang dilarang
ya secara peraturan perundang-undangan, jual beli narkotika misalnya, jual beli hal-hal yang mengandung unsur khamar, ya, menjual jasa-jasa yang diharamkan gitu kan. Dalam hadis banyak sekali ya jasa-jasa yang dilarang gitu kan. Ada mahrul bagi ya, mahrul kahin gitu kan. Ada jasa perdukunan ya, jasa prostitusi ya, jasa-jasa dan lain sebagainya ya. Yang diharamkan gitu kan. Ya, ada jasa wasil wal mutausilah, washim wal mutaushimah ya. Jasa tukang nyambung rambut gitu kan. Apa Kang Fadi itu istilah kerennya? Hair apa tuh? Nyambungin rambut gitu kan. Ya, ada lagi jasa tukang tato, washimah wal mutaushimah ya, yang menato dan yang ditato itu kan jasa-jasa yang diharamkan. Ya, ketika mereka ada ijab kabulnya, ada ya, tetapi ijab kabul mereka itu pada objek-objek yang terlarang. Sehingga implikasi akadnya apa? Batal akadnya secara hukum, ya. Batal akadnya gitu kan, tidak dianggap sebagai terjadinya perjanjian yang sah secara syariat gitu kan. Makanya di sini kalau ingin berimplikasi pada objeknya harus memenuhi ala wajhi masyrun, yaitu apa? Objek perikatan itu harus dibenarkan secara syariat. Makanya nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengenalkan adanya akad-akad yang tidak dibenarkan secara syariat atau akad-akad yang dilarang secara syariah. Ya, sebetulnya dalam konteks muamalah ini kita diberikan keluasan dan kebebasan sebetulnya, ya. Lebih banyak yang halalnya ketimbang yang haramnya sebetulnya, ya. Dalam bermuamalah ini lebih banyak yang halalnya ketimbang yang haramnya. Yang haram hanya sedikit. Cuman yang haram ini terkadang juga banyak cabang-cabangnya gitu kan, banyak furu-furunya, sehingga kita wajib untuk mengetahui ilmunya agar kita tidak terjerumus pada transaksi yang diharamkan tersebut. Oke. Kita lihat berikutnya misalnya kewajiban tentang menunaikan akad, kita bisa lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 1 ya. Ini cukup populer ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Kita ya orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi akad-akad tersebut ya. Kalau sudah terjadi ijab dan qabul, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya pembeli dan penjual ya. Kalau dalam akad jual beli, kalau dalam akad sewa menyewa misalnya antara si pemberi sewa dengan si penyewa, misalnya akad hutang piutang antara krediturnya dengan debiturnya. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan ya, klausulnya disepakati gitu kan, maka wajib untuk dipenuhi. Ya, wajib untuk ditunaikan. Jangan kita melakukan uang prestasi, ingkar janji. Ini hukumnya haram, ya. Tapi ayat ini dibatasi oleh hadis yang di bawahnya. Coba perhatikan. As-sulhu jaizun bainal muslimin, ya. Ya, perjanjian itu boleh dilakukan ya oleh orang-orang muslim ya. Illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Nah, kecuali perjanjian di mana menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya perjanjian yang menghalalkan yang haram. Sudah tahu transaksi riba itu haram. Ya, tapi para pihak tetap kekeh melakukan transaksi riba tersebut. Berarti dia apa? Melakukan perjanjian yang mana dia menghalalkan apa yang diharamkan. Nggak boleh. Kata Nabi, silahkan kalian buat perjanjian apapun, ya, silahkan diberikan kebebasan. Selama apa? Perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ya, ini jual beli ini halal, tapi mereka sepakat untuk mengharamkannya. Wah, ini nggak boleh gitu kan ya. Nah, ketika tadi ya mereka sudah melakukan perjanjian, taruhlah perjanjian itu adalah perjanjian yang dihalalkan secara syariat, maka Nabi menutup dengan kalimat al-muslimuna ala syurutihim. Para pihak yang berjanji atau mengadakan perjanjian, mengadakan akad tersebut, mereka terikat oleh syarat-syaratnya. Maksudnya apa? Misalnya dalam perjanjian hutang piutang. Ya, saya dengan Kang Fadil ya melakukan perjanjian hutang piutang. Saya sebagai orang yang berhutang, Kang Fadil ada sebagai orang yang pemilik piutang, ya, pemilik piutang itu ya yang minjemin duitnya, saya yang minjem duitnya gitu. Nah, disepakati ya, misalnya nominal hutangnya adalah 1 juta rupiah, dikembalikannya tempo 1 bulan, ya, maka itu mengikat. Saya wajib kembalikan 1 juta rupiah, dan saya wajib untuk
mengembalikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Kita sepakat 1 bulan, iya. Walaupun urusan nanti mungkin ya ada toleransi atau apa ya, itu urusan nanti. Tapi secara komitmen itu wajib ditunaikan sesuai dengan apa yang disepakati. Ya, begitu pula dalam akad jual beli misalnya gitu kan. Ya, si penjual menjual barang jenis ini, ya. Harganya sekian, ya si pembeli pun harus wajib membayar sekian, ya, dan si penjual harus wajib menyerahkan barang yang sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Ini menjadi problem ketika boleh jadi sekarang itu dalam pelaksanaan jual beli online misalnya gitu kan. Dalam pelaksanaan jual beli online itu kan di mana si mabi atau mabi itu barang yang dijadikan objek dalam akad jual beli itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh si pembeli, ya. Si calon pembeli itu kan nggak bisa lihat barangnya secara langsung, tapi dia hanya melihat deskripsinya, bisa dalam bentuk gambar, ya, atau video ataupun apa, ya, istilahnya. Misalnya kita dalam bentuk marketplace gitu kan pelaksanaannya. Nah, itu kan supaya menghindari adanya gharar yang merupakan transaksi yang dilarang, maka pihak penjual wajib untuk mendeskripsikan gambarnya sesuai dengan barang yang dia miliki, ya, sehingga si pembeli di sini tidak dirugikan, ya. Makanya di sini Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, ya, para pihak yang mengadakan perjanjian itu mereka terikat oleh syarat-syarat mereka buat, gitu kan? Ya, ketika tadi ya si penjual menawarkan barang ini, maka barang itulah yang harus dia serahkan kepada si pembeli. Ya, jangan sampai kasusnya kan banyak terjadi gitu kan, ketika si penjual menjual barang dalam gambar itu barangnya spesifikasinya jelas ini, tapi ketika nanti barang itu diterima oleh si pembeli tidak sesuai, nah berarti dia melanggar kaidah ini, ya. Hati-hati, misalnya saya membeli buku di marketplace X misalnya gitu kan, di situ dikatakan barangnya ori, ya, no tipu-tipu lah, ada bahasa gitu. Tapi ketika barang itu saya unboxing, saya terima, ya, saya buka, saya cek, ternyata barangnya KW, repo gitu kan. Nah ini kan tidak sesuai. Dia menawarkan barang yang ori, tetapi yang dikirim adalah barang yang KW. Maka dia melanggar kaidah ini. Ya, dia apa? Tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati. Ya, nah inilah landasan syariatnya. Ini kata kuncinya, diberikan kebebasan. Silakan buat perjanjian apapun, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang dihalalkan. Ya, artinya tadi, dalam bermuamalah kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dibebaskan dari segi apa? Dari segi objeknya, barang apapun silakan apa, ya, selama barang-barang tersebut bukan barang-barang yang diharamkan, ya, silakan saja gitu kan, ya. Harganya diberikan kebebasan, ya, untuk mencari keuntungan berapa itu selama hal yang wajar, ya, tidak mengganggu adanya distorsi pasar, ya silakan saja, ya. Bertransaksi dengan siapapun, bahkan dalam konteks muamalah dengan non muslim sekalipun, itu menjadi masalah. Diberikan kebebasan oleh syariat, ya, tadi selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Ketika sudah mereka sepakat, maka kesepakatan itu mengikat para pihak sehingga wajib untuk menunaikan satu sama lain. Ini ya terkait dengan landasan yuridis akad dalam ilmu syariah. Kemudian berikutnya, nah di sini ada yang disebut dengan komponen akad, ya, atau disebut dengan istilahnya rukun akad, ya. Nah, rukun akad ini ya harus terpenuhi. Tidak terpenuhi rukun akad ini yang menyebabkan akad ini tidak sah secara hukum, ya. Jadi sekali lagi, rukun itu apa sih? Rukun itu ma yatawaqqafu wujudi syai'in wa kana dakhilan an wujudihi. Sesuatu yang harus ada, yang dia bersifat internal. Ketidakadaan rukun ini menyebabkan akad ini tidak sah atau batal, ya. Maka rukun ini harus ada dalam akad, ya. Nah, kata jumhur ulama, rukun akad itu 3. Pertama, harus ada sigot ijab dan qabul. Kedua, harus ada para pihak yang melakukan akad. Ketiga, harus ada objek yang diakadkan. Misalnya, dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabulnya. Harus ada para pihak, berarti harus ada al-ba'i wal mushtari, harus ada penjual dan pembeli. Harus ada objeknya, berarti harus ada barang yang diperjualbelikan, dan harus ada harganya, ya. Misalnya dalam konteks sewa menyewa, siapa akidain? Para pihaknya. Para pihak dalam sewa menyewa adalah
ajir wal mustajir, ya, mu'jir, mustajir, yang menyewakan barang dan yang menyewa barangnya, ya. Kemudian objeknya apa? Ada barang yang disewakan, ada harga sewanya. Ini kan harus terpenuhi, harus ada dalam pelaksanaan, ya. Kalau tidak ada dalam pelaksanaan akad ini, maka akad ini dianggap batal secara hukum, ya, batal secara hukum, tidak melahirkan hak dan kewajiban. Sama halnya dengan akad dalam perkawinan sebetulnya. Rukun akad dalam perkawinan kira-kira ada berapa sih? Ya, jumhur saja mengatakan kan rukun akad itu ada 4, ya. Ada para pihak mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ya. Kemudian ada wali nikah dari pihak perempuan, ada 2 orang saksi, ada ijab dan kabul. Walaupun ada mazhab lain menambahkan 1 lagi mahar, ya. Tapi yang disepakati 4, ya. Ada mempelai laki-laki dan perempuannya, ada walinya, ada saksinya, ada ijab dan kabul. 1 saja tidak ada dalam pelaksanaan ini menyebabkan perkawinannya nggak ada. Misalnya mempelainya ada, ya, saksinya ada, tapi tidak ada wali, maka tidak sah. Ya, atau mempelai ada, wali ada, tapi tidak ada saksi, maka tidak sah. Ya. Atau ada wali, ada saksi, gitu kan, maharnya ada, tapi tidak ada mempelai. Siapa mau ngawinin siapa, gitu kan? Tidak ada para pihak yang akan dinikahkan. Artinya sama dengan dalam konteks transaksi muamalah, ya, para pihak, ijab kabul, objek itu harus ada. Nggak ada aja salah satunya, ya. Misal para pihaknya ada, mereka sepakat ijab kabul, tapi objek yang diperjualbelikan belum jelas, maka akadnya batal. Karena tidak ada objek, ya, yang menjadi jantungnya akad. Objek itu lubul akadi, kata ulama, jantungnya akad, ya. Sehingga di sini para ulama mengatakan bahwasanya ketiga-tiga ini harus ada dalam pelaksanaan akad. Ini versi jumhur. Kalau versinya mazhab Hanafi, rukun akad ya hanya 1 saja, cukup ijab dan kabul saja, ya. Kan logikanya gini misalnya, tidak mungkin ijab dan kabul ini ada kecuali ada orang atau pihak yang berakad. Tidak mungkin ijab dan kabul ini ada kecuali ada yang diobjekkan, misalnya ada barang yang diperjualbelikannya, ada harganya, atau ada barang yang disewakannya, ada harganya. Ya, cukup saja kalau gitu ya ijab kabul saja, ya. Tapi ini ketika nanti ditarik dalam konteks syarat, ini bisa bermasalah. Makanya yang lebih aman itu adalah pendapat dari jumhur ulama, ya. Kalau pendapat Hanafi ini sebetulnya sulit untuk diaplikasikan, ya. Kemudian, nah ini tadi perbandingan saja, ya, bahwasanya dalam versi jumhur ini, ya, rukun akad ini ya 3, tapi dalam versi Hanafi ya cukup 1 atau nanti ada tambahan lagi yaitu tujuan akad, ya. Nah, ini syarat akad, ya. Tadi syarat ijab dan kabul itu harus jelas, ya. Misalnya menunjukkan adanya kejelasan itu dari segi ucapan dari para pihaknya, ya, harus jelas di situ. Kemudian juga harus sesuai antara ijab dan kabul. Misalnya saya jual laptop ini ke Kang Fadil seharga 5 juta rupiah. Maka kabulnya pun ya Kang Fadil harus 5 juta rupiah. Nggak bisa, gitu kan. Saya jual 5 juta, tetapi kabul dari Kang Fadil cuma 3 juta. Gitu. Berarti ini tidak adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Kemudian harus bersambung. Maksudnya bersambung, kata para ulama, tidak diselingi dengan akad yang lain. Jadi harus beresin dulu kalau akadnya jual beli, ya beresin dulu akad jual beli, nanti akad yang lainnya ya baru ya nyusul, gitu kan. Ya. Kemudian syarat dari objek yang diperakadkan, ya, di sini pertama harus masyru, ya, atau barangnya adalah barang yang legal untuk diperjualbelikan, maksudnya legal dari segi syariat, ya, atau mutakawim dalam bahasa ilmu fikih itu, yaitu harta itu atau barang itu harus barang-barang yang boleh untuk diperjualbelikan, boleh untuk disewakan, boleh menjadi objek kerjasama, sehingga barang-barang yang tidak dibenarkan secara syariat itu tidak boleh dijadikan objek dalam berakad. Misalnya tadi memperjualbelikan benda-benda yang diharamkan, memperjualbelikan benda-benda yang mengandung unsur najis, memperjualbelikan benda-benda yang dilarang juga oleh peraturan perundang-undangan dan sebagainya, ya. Jadi harus benar-benar dia halal, ya, barang itu legal dan sebagainya. Kedua,
barang itu harus dapat diserah terimakan. Nanti ini akan banyak dibahas di dalam pembahasan tentang goror, ya. Itu barang yang dapat diserah terimakan. Jadi jangan sampai dia menjual barang-barang yang tidak bisa diserah terimakan. Dalam kitab-kitab fikih klasik kan dijelaskan oleh para ulama, misalnya ketika ada seorang yang dia menjual hamba sahayanya atau budaknya, tapi budaknya itu melarikan diri. Misalnya saya punya budak, ya, Kang Fadil pengen beli budak saya. Ternyata budak saya adalah budak yang melarikan diri. Bagaimana cara saya menyerahkan barang itu? Ya, zong, maksudnya antara memungkinkan atau tidak memungkinkan. Kalau saya menemukan budak itu, ya mungkin saya bisa jual. Tapi ketika budak itu melarikan diri, tidak saya temukan, entah kemana dia kabur, ya berarti benda itu tidak bisa diserah terimakan. Nanti ketika dalam konteks misalnya kontemporer, ini nanti akan bersinggungan dengan misalnya sistem dropship, Kang Fadil. Ya, ketika si penjual dia menjual barang tapi dia tidak memiliki barang tersebut. Apakah barang itu bisa diserah terimakan atau tidak? Karena kan dia menjual barang itu yang secara hakiki tidak ada di genggamannya, ya. Nanti kan dia akan kirim barang itu melalui supplier, gitu kan. Nah, ini nanti akan ada kajiannya di pembahasan jual beli, ya kalau nggak salah, ya. Nanti kita akan ada pembahasan khusus di jual beli. Kemudian juga harus jelas diketahui oleh para pihak, ya. Barangnya jangan sampai barang-barang yang tidak diketahui gitu kan, bisa jadi hukum goror. Sebagaimana tadi contoh dalam jual beli online itu kan ketika si pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung, maka solusinya si penjual wajib memberikan deskripsi sejelas-jelasnya tentang kondisi barangnya. Oh, barangnya ini, ya ukurannya segini gini, ya kualitasnya ini, harganya segini. Ini kan untuk menghindari adanya transaksi yang dilarang sebetulnya, ya. Dan deskripsi itu harus nyata gitu. Jangan hanya sebatas tulisan ataupun statement saja, tetapi betul-betul bahwasanya apa yang dia deskripsikan itu betul barangnya seperti itu, gitu, ya. Makanya harus jelas diketahui oleh para pihak. Nah, kemudian syarat dari para pihak atau akid itu apa di sini, ya. Nah, ini nanti ada pembahasannya, tapi intinya, ya, para pihak ini dia harus punya kecakapan, ya. Kecakapan itu ya dia harus sudah dewasa, ya. Dia bukan orang yang terkena halangan untuk melakukan transaksi seperti orang yang pailit atau orang yang bodoh, orang yang gila. Itu kan dia tidak boleh melakukan akad sebetulnya, ya. Memang ada orang gila dia melakukan akad. Saya pernah lihat ada orang gila dia beli rokok gitu kan. Nah, secara fikih kalau ditinjau misalnya ada orang gila, Kang Fadil punya warung, ya, si orang gila itu beli rokok gitu kan. Nah, ini dia bayar mungkin dia bayar gitu kan. Tapi secara hukum akan jual belinya sah atau tidak sah karena posisinya dia adalah orang gila gitu kan, ya. Dan sebagainya gitu kan contohnya. Atau dia juga harus memenuhi ahliyah itu adalah kecakapan dari segi bertindak itu harus sudah dewasa. Dalam regulasi di Indonesia, dewasa seseorang itu ya dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu minimal seseorang bisa melakukan transaksi ekonomi itu ada usia 18 tahun. Agak cukup berat sebetulnya kalau kita tekstual melihat konteks kompilasi hukum ekonomi syariah. Tetapi kalau kita melihat dalam mazhab fikih itu lebih longgar sebetulnya. Ya. Kecakapan itu ya selama misalnya begini ya, misalnya ada anak kecil boleh nggak sih melakukan akad jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Nah, kata para ulama, selama objeknya adalah hal-hal yang ringan, hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak, ya, misalnya anak SD gitu kan, anak TK, dia jajan benda-benda atau barang-barang atau hal-hal yang ringan yang biasa mereka lakukan, beli makanan, beli cilok lah, beli ciki lah, beli bakso lah, itu boleh kata ulama. Ya, itu boleh kata ulama. Yang tidak boleh itu adalah ketika objek-objeknya yang tidak biasa dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak jual beli apa? Saham misalnya. Anak-anak jual beli apa misalnya, ya, benda-benda yang memang tidak biasa dilakukan oleh anak kecil, ya. Tapi itu yang lebih aman. Kalau kita lihat dalam kita fikih, selama objeknya adalah benda-benda yang sebetulnya wajar diperjualbelikan oleh anak kecil itu sah. Nah, konteksnya adalah para pihak itu bisa person atau manusia atau bisa juga badan hukum. Ya, bisa manusia atau badan hukum. Kenapa? Karena dalam konteks sekarang itu ketika kita transaksi bukan hanya person to person gitu kan, tapi juga boleh jadi kita bertransaksi dengan sebuah lembaga seperti bank,
koperasi, pegadaian, gitu kan, perkantoran dan sebagainya. Makanya subjek hukum itu bukan hanya manusia, bukan hanya syakhsiyah, tetapi juga syakhsiyah i'tibariyah atau lembaga atau badan hukum, ya. Jadi sebetulnya teori tentang subjek hukum ini ya sekarang lebih luas, bukan hanya manusia dengan manusia saja, tetapi juga manusia dengan badan hukum atau lembaga pun bisa dikatakan sebagai kegiatan bertransaksi, ya. Kemudian juga ada wilayah, ya, kewenangan hukum, ya. Nah, bukan hanya dia cakap hukum, tapi dia wewenang hukum. Maksudnya gini, Kang Fadil kan sudah cakap hukum, ya tadi sudah dewasa, iya, termasuk orang yang ingatannya bagus, maksudnya akalnya bagus, bukan termasuk orang yang terkena gangguan akal, atau bukan orang gila, iya, ya, bukan orang yang dinyatakan pailit, iya, ya, berarti kan terpenuhi ini ahliyahnya, gitu kan. Tapi persoalannya adalah misalnya Kang Fadil memperjualbelikan barangnya sendiri atau barang orang lain yang diperjualbelikan, gitu kan, ya. Nah ini ketika dia ya memperjualbelikan barang-barang yang termasuk barang miliknya, berarti dia memiliki wilayah atau kewenangan. Tapi ketika dia memperjualbelikan barang-barang milik orang lain, berarti dia tidak punya kewenangan. Misalnya tadi, gitu kan, ada orang yang dia misalnya menjual barang yang bukan miliknya, atau dia maksudnya apa, menggadaikan barang yang bukan miliknya, gitu kan. Nah ini nanti termasuk orang-orang yang tidak punya kewenangan dalam melakukan kegiatan muamalah di sini, ya. Oke. Nah, ijab kabul ini ya sarananya bisa dilakukan secara lisan, bisa dilakukan secara tulisan. Nah, secara lisan itu biasa terjadi dalam kegiatan-kegiatan tradisional ya. Kalau kita pergi ke mall misalnya gitu kan, kita ke pasar gitu kan. Nah, kalau secara tulisan ini kan sekarang ini medianya ya media online gitu kan kita ijab kabulnya nggak secara lisan gitu kan. Ketika ada si penjual dan si pembeli ingin melakukan akad yang dilakukan secara online, baik di online shop ataupun di marketplace, itu kan tidak dilakukan secara lisan, maka sarananya bisa menggunakan sarana tulisan, ya. Si penjual menjelaskan barangnya, harganya, transfernya ke sini gitu kan. Nah, ini kan sarananya tulisan. Makanya kaidahnya apa? Al-kitabah kal khitobah gitu kan. Bahwasanya tulisan ini menduduki posisi lisan, ya. Tulisan ini menduduki posisi lisan. Aja juga dengan isyarat ya, dalam konteks tertentu akad itu bisa dilakukan secara isyarat, ya. Kaidahnya isyaratul hudul kal akhros bilis saya lupa itu kaidahnya, bahwasanya isyarat itu bisa dilakukan ketika ada orang yang akhras, orang yang bisu ya, tidak bisa berucap atau dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka cukup dengan isyarat saja gitu kan. Ya, isyaratul ma'khudul akhras kal bayani bil lisan, itu kaidahnya seperti itu. Jadi dalam konteks tertentu ada orang yang mohon maaf tidak bisa berbicara ya, buta huruf, dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu kan, tapi dia ingin melakukan akad jual beli, maka dia bisa menggunakan sarana secara isyarat ini. Kemudian juga ada sarana taat. Taat itu tanpa ada ijab qabul, tapi kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan itu nggak jadi masalah. Ya, misalnya Kang Fadil biasa nongkrong-nongkrong lah dekat Darul Hikam, itu ada tukang gorengan gitu kan, duduk main ambil aja gitu kan, main ambil, nanti kan tinggal bayar gitu kan, ya, ngambil 5 bayarnya 2 siki gitu kan, nanti tinggal. Nah itu namanya taati, karena sudah biasa ya, tanpa adanya ijab dan qabul terlebih dahulu. Kalau itu sudah menjadi sebuah kultur atau kebiasaan, maka itu hukumnya diperbolehkan, ya. Oke. Nah ini asas-asas yang harus ada sebetulnya ya. Tadi ya asas kebebasan sudah saya jelaskan, kemudian asas kesamaan ya, posisi antara penjual dan pembeli itu sebetulnya seimbang, sejajar, makanya adanya hak tawar itu kan ya, kemudian adanya hak opsi itu untuk mensejajarkan posisi ya, makanya tidak boleh ada yang lebih dominan, penjual lebih dominan daripada pembeli gitu kan, itu nggak bisa. Dalam Islam itu posisi mereka sejajar. Ya, kemudian juga ada asas adalah. Asas adalah itu asas proporsional sebetulnya. Dalam misalnya akad-akad tertentu itu wajib adanya keadilan. Misalnya dalam akad jual beli, keadilannya apa? Ya si pembeli menyerahkan harga, si penjual harus menyerahkan barang. Itu kan adil di situ.
Ya, jangan sampai si pembeli dia serahkan harga, si penjual dia tidak menyerahkan barang atau dia menyerahkan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, ini tidak adil ini. Ya. Dalam konteks kerjasama, misalnya dalam akad mudharabah itu kan akad mudharabah itu dia menerapkan prinsip keadilan. Ketika untung kita bagi keuntungan sesuai kesepakatan, ketika rugi ya kita harus sama-sama nanggung kerugian ini. Jangan mau untung doang, rugi dia nggak mau. Nah, ini nggak adil dalam konteks akad kerjasama. Nanti kan ada bab khusus ya, kita akan banyak berbicara nanti di sana. Harus ridho ya. Makanya tidak boleh adanya dalam akad jual beli itu bai'ut talji'ah. Jual beli dengan sistem paksa. Kalau kata orang Sunda, Kang Fadil jual dedet gitu. Ya. Terkadang kalau Kang Fadil lihat ya, misalnya dalam acara wisudaan gitu kan, ya, atau misalnya lagi main ke kebun binatang gitu kan, tiba-tiba ketika kita pulang ada tukang foto gitu ya, maksa kita harus beli gitu kan, ngejar-ngejar kita sampai kita ke mobil tuh dia ngejar-ngejar gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya nggak bagus juga, karena jual beli atau akad-akad lainnya ya ini harus dilandasi oleh adanya saling ridho satu sama lain ya. Jangan sampai adanya salah satu pihak yang dipaksa untuk melakukan akad, ini hukumnya tidak boleh secara syariat. Kemudian harus ada asas kejujuran ya. Nah, ini dalam semua akad ya, ini ada loh kejujuran ini. Dalam akad jual beli ada nggak konteks kejujuran? Ya ada ya. Terlebih ketika tadi si pembeli tidak bisa melihat barangnya secara langsung dalam konteks jual beli online misalnya. Si penjual kan dituntut harus jujur dia. Dia menjual barang itu harus sesuai dengan apa yang dia jelaskan dalam deskripsi ya. Jangan sampai dia memperjualbelikan barang-barang yang cacat ya, atau barang-barang yang memang tidak bisa berfungsi, tidak bisa diambil manfaatnya, itu nggak boleh. Kemudian juga harus adanya akad yang dilakukan secara tertulis apabila akad ini mengandung unsur dain, ada hutang piutang, misalnya contoh dalam akad jual beli tetapi pembayarannya nggak tunai, itu harus dicatat itu, ya. Atau akad sewa tapi pembayarannya nggak tunai, atau akad hutang piutang, ya jelas hutang piutang kan pasti di situ dain gitu kan, maka harus dicatat. Gimana kalau nggak mencatat ya? Kalau selama itu aman dan saling percaya satu sama lain, itu hukumnya boleh. Tapi amannya sebagai bentuk ikhtiar kita ya, bersikap ihtiyat hati-hati, maka lebih baik dicatat itu ya. Ketika transaksi itu ada unsur dain, ada unsur hutang, itu pembayaran tidak tunai, seperti jual beli bayarnya nggak tunai, sewa bayarnya nggak tunai, itu wajib adanya pencatatan. Maka dari pencatatan ini kan kita bisa melihat adanya teori-teori ilmu baru ya, seperti ilmu akuntansi ya, ilmu kenotariatan. Ini kan berawal dari asas kitabah dalam surah Al-Baqarah 282 ini, yang satu halaman itu kan tentang hutang piutang itu ada dicatat, hutang piutang itu ada saksi yang mencatat itu orang yang adil dan sebagainya. Ya. Terakhir ya harus ada unsur kemanfaatan dan maslahatnya ya dalam kegiatan transaksi muamalah itu. Artinya kalau kita membalik hukumnya, tidak boleh seseorang melakukan kegiatan muamalah yang dapat merugikan salah satu pihak. Ya, makanya Nabi mengatakan la dororo wala diroro, tidak boleh menzolimi, tidak boleh memudorotkan, dan tidak boleh juga dimudorotkan gitu. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Dalam jual beli, pembeli, penjual harus diuntungkan. Ya, nggak boleh salah satu pihak dirugikan. Dalam akad kerjasama juga sama, gitu kan, dan sebagainya. Ini harus ada dalam kegiatan muamalah itu apa? Ada maslahat, ada manfaat yang bisa diraih oleh para pihak. Jangan sampai ada kezaliman. Makanya kenapa riba diharamkan, goror diharamkan, judi diharamkan? Karena salah satu pihak pasti ada yang dizolimi gitu. Ya, dalam riba tentunya pihak DB itu dia akan sangat-sangat dizolimi. Makanya ayat riba itu ditutup dengan kalimat la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan menzolimi, jangan mau dizolimi. Karena dalam riba itu ada unsur eksploitasi gitu. Dalam goror ya, ini juga ada salah satu pihak yang pasti dirugikan ya. Tentunya pihak pembeli dalam hal ini banyak sekali yang berpotensi akan dirugikan gitu kan. Kemudian dalam maisir, perjudian ya, pasti ada yang dirugikan. Siapa? Pihak yang maghlub, yang kalah. Yang kalah dia akan dirugikan. Dia sudah store uang, dia sudah bayar, dia sudah main gitu kan, dan ternyata dia kalah dan dia dirugikan gitu kan. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh melakukan transaksi yang diharamkan karena tidak menarik unsur manfaat dan maslahat dalam transaksi. Mudah-mudahan saya lewat-lewat saja ya Kang Wadi. Ya inilah ya
singkatnya akad sah dan tidak sah. Akad sah itu apa tadi? Kalau memenuhi rukun dan syarat maka dia dihukumi sah. Berarti kebalikannya apa? Ketika akad ini tidak memenuhi rukun dan syarat tadi, ya, nah ini nih slide yang ini. Nah ini rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka akad ini menjadi batal. Tapi kebalikannya tadi, kalau akad ini terpenuhi rukun, syaratnya ini rukunnya yang bulat, ya, yang syarat itu yang kotaknya, maka akad ini sah. Tapi ketika tidak terpenuhi maka tidak sah. Ini kan gampangnya seperti itu, gitu kan? Nah, ini kan teori-teorinya saja. Nanti ini perkembangan pembagian akad nanti. Nah, yang akan kita fokuskan dalam pertemuan selama 7 sesi ini ya, kita hanya membahas 3 akad ini saja sebetulnya. Ya akad pertukaran, akad muawadhah itu akad pertukaran. Ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa atau akad sayembara, ada akad kerjasama, nanti ada syirkah, ada mudharabah dan sebagainya. Ya, jadi yang akan kita fokuskan ini. Ya, walaupun nanti boleh jadi dalam perkembangannya kita akan ya juga membahas tentang akad-akad tabaru'at ya. Ya, akad-akad tabaru'at itu akad-akad sosial atau akad-akad non bisnis ya. Ada akad tabaru'at itu dalam konteks memberikan sesuatu ya. Seperti apa? Qad, memberikan pinjaman uang, gadai, memberikan pinjaman benda, ariyah atau hawalah, pengalihan piutang. Ada akan meminjamkan jasa seperti wakalah, wadiah, titipan, ya ada kafalah atau domana, penjaminan. Ada memberikan harta seperti apa? Tadi ibro, melepasan hak penagihan hutang, ada hibah, hadiah, sedekah, zakat, wakaf, infak dan sebagainya. Ini dalam konteks tabaru. Nah, yang akan kita bahas dalam konteks muamalah ini sebetulnya 3 akad ini saja. Dan ini pun kita hanya bahas secara general. Karena kalau dibahas secara mendalam, akad jual beli saja ini bisa dibutuhkan waktu sebanyak 15 pertemuan. Ya, kalau kita ingin membahas ya cukup untuk mendalam. Tapi kita bahas 1 pertemuan misalnya hanya untuk bisa memberikan gambaran dan nanti sesisanya kita bisa tentatif saja dalam bentuk pertanyaan, kita bisa selesaikan masalah itu dan sebagainya. Ya, ini hanya teori-teori saja. Ya, teori ini membingungkan bagi yang masih awam. Ya, karena teori-teori ini adalah teori yang sekarang banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah ya seperti di bank syariah dan sebagainya. Itu saja mungkin Kang Fadil untuk mengenal dasar-dasar tentang akad ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kesimpulannya saja ya bahwa saya dalam pembahasan pertemuan pertama ini ya para peserta diharapkan mampu memahami apa itu akad, rukun akad itu seperti apa, syarat akad itu seperti apa, sehingga nanti ke depannya bisa memahami materi-materi yang akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin barangkali ada yang mau akan didiskusikan ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz yang sudah menjelaskan sedikit ya dari banyak istilah baru mungkin ya buat saya pribadi ya mungkin juga. Tapi semoga bisa jadi hal yang semangat karena masih banyak yang dipelajari. Insyaallah ya. Tahap insyaallah ya. Bisa jadi ini ya kuliah umum buat orang-orang yang mau ngambil nanti jurusan di Unisba atau mungkin. Insyaallah. Bisa jadi pertimbangan ini ya. Matkul lepas. Oke. Online course. Ya, dipersilakan buat Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin bertanya terkait akad dari pertemuan pertama ini ya. Boleh raise atau mungkin di kolom chat untuk bertanya. Boleh langsung? Boleh, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Salam Bu Teli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bunda Teli. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Saya mah udah usia begini ya sebetulnya kan. Cuma ingin mengawasi anak-anak aja yang lagi aktif. Masya Allah gitu ya, luar biasa. Ini jadi PR-nya banyak banget Ustaz. Jadi apakah dalam kaidah umum Islam ya dengan keterbatasan ilmu kan banyak sekali ternyata ya rinciannya untuk bisnis nih belum yang sudah terjadi lah pasti banyak kesalahan gitu ya. Nah saya pun mungkin menyampaikan akan banyak keterbatasan juga ke anak-anak itu gimana ya dosa banyak kesalahan gimana itu di mata Allah ya Ustaz. Ya, Bu. Itu saja atau ada pertanyaan lain? Iya Ustaz itu aja secara kaidah umumnya gimana banyak kekurangan gitu yang sudah terjadi begitu. Ya baik Bu. Kang Fadil
tampung dulu aja beberapa pertanyaan ya supaya lebih cepat. Oh, oke, boleh. Mangga yang ingin lanjut bertanya, tadi Bunda Teli sudah menginisiasi. Kalau saya mungkin kan sambil nunggu yang lain. Berarti Gimana, kalau Kang misalnya Fadil? ada kondisi ini saat ada teman misalnya jual beli tapi ternyata menipu kondisi barangnya, berarti akadnya kan batal saja. Tapi kalau orangnya hilang itu gimana? Orangnya hilang. Ya maksudnya tadi kan biasanya kalau orang nipu kan biasanya dia langsung ganti nomor atau apa gitu ya. Nah itu habis nipu itu dia biasanya menghilang. Terus baiknya sebagai yang ditipu kita apa yang dilakukan gitu kan, buat mungkin yang di sini juga yang pernah ketipu-tipu di online shop atau apa gitu ya. Iya. Oke, saja. Iya, buat nambah-nambah. Oke, mangga yang lain masih dipersilahkan mengin. Ustaz Fadil. Mangga Kang. Ustaz Panji, gimana kalau ada berubah akad gitu ya? Satu akad, pertama akad tipe di tengah-tengah mau berubah, nah itu boleh atau tidak? Ya. Baik. 3 dulu saja ya, Kang Fadil. Kita coba diskusikan karena memang agak cukup panjang juga kalau kita tamu banyak. Yang pertama, tadi pertanyaan dari Bunda Teli, ya, Masya Allah ya, kalau misalnya dalam bermuamalah ini kan tadi ya ada kaidah-kaidah syariat yang harus kita penuhi, ya, harus kita taati. Andai kita pernah melakukan kegiatan-kegiatan muamalah yang dilarang, ya, misalnya dalam transaksi itu ada kegiatan ribanya, ya, ada transaksi-transaksi yang dilarang lainnya, maka yang pertama harus dilakukan itu adalah melakukan pembersihan diri dan harta, ya. Dalam konteks muamalah itu harta harus dibersihkan, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis itu ketika Nabi berbicara kepada para tujar, ya, para pebisnis, ya, Nabi mengatakan ya masyarat tujar, wahai para pebisnis, gitu kan, kata Nabi, inna fi tijaratikum yahdurul lagwi ya wal kadzab. Boleh jadi dalam kegiatan jual beli yang kamu lakukan ada unsur-unsur bohongnya, ya, ada unsur-unsur tipu-tipunya, ya, atau ada unsur-unsur ya nggak baiknya lah, ya. Maka kata Nabi fasyubu bisodaqah, taubat dan bersihkan hartamu itu dengan perbanyak sedekah, ya, fasyubu bisodaqah, ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, itu ada kewajiban zakat tijarahnya, ya, zakat perdagangannya. Itu wajib ditunaikan zakat perdagangannya, jangan lupa, gitu kan. Manil ladzi nu'iduhu lil bai', gitu kan. Ya, nah, itu kan perintah dari Nabi SAW, gitu kan. Bahwasanya ya wajib ditunaikan zakat perdagangannya. Nah, ketika kita sudah sudah mengetahui, gitu kan, bahwasanya ini halal, ini haram, gitu kan, kita sudah berhenti bertaubat, gitu kan, hartanya sudah dibersihkan, perbanyak kita sedekah, maka langkah berikutnya adalah yang wajib untuk ditempuh adalah thalabul ilmi, ya, perbanyak belajar. Makanya pernyataan dari Imam Al-Qurafi dalam kitab Al-Furuq nanti bisa dicek, bahwasanya kata Imam Qurafi misalnya, gitu kan, wa man ba'a faqad wajaba 'alaihi ay yata'allama fil bai'. Siapa yang dia ingin melakukan akad jual beli, maka wajib baginya mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Begitu pula terusnya, ya, siapa yang ingin melakukan akad-akad kerjasama, maka wajib baginya untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan akad kerjasama. Sebagaimana kata Imam Qurafi, ya, siapa yang dia punya kewajiban sholat, dia punya kewajiban wudhu, maka wajib baginya untuk belajar ilmu tentang sholat dan wudhu, kan? Nah, begitu pula dalam bermuamalah. Ya, jadi jangan kita main gas dulu, tetapi ilmunya belum paham. Makanya sekarang kita balik, kita belajar dulu, baru kita aplikasikan dalam kegiatan transaksi muamalah kita. Nah, itulah Bunda Teli ya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita tadi ya sudah memahami, gitu kan, tentang kaidah halal dan haram, maupun nanti pembahasannya minggu depan ya, pekan depan tentang halal dan haram dalam transaksi ini, hanya pengenalan akad saja. Kemudian kita berhenti, karena syarat tobat itu kan harus berhenti ya dari transaksi yang dilarang, gitu kan. Kemudian kita lengkapilah ilmu kita agar kita bisa mengamalkan syariat ini secara kafah. Makanya kata Umar bin Khattab, wala tajir fi suqina, jangan kamu berbisnis di tempat kami, di pasar kami, kecuali apa? Kamu memahami hukum-hukumnya. Wa illa, kalau nggak paham hukum-hukumnya, maka
waqa'a fil haram au fi riba. Aku khawatir kamu terjerumus dalam perkara riba atau perkara yang diharamkan lainnya. Yang penting belajar dan belajar. Itu yang mungkin bisa kita terapkan untuk diri kita ataupun untuk putra-putra kita dalam kita memberikan nasihat yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Wallahu alam. Itu ya untuk jawaban Bunda Teli. Berikutnya ya. Ya, mangga. Oke, berikutnya untuk yang Kang Fadil ya. Memang berkaitan dengan transaksi yang dikhawatirkan adanya unsur-unsur gharar ini punya efek negatif, salah satunya pihak pembeli dirugikan ya. Salah satunya ketika dirugikan itu ya si penjual atau kita investasi ke seseorang, uangnya ya dibawa kabur gitu kan, uangnya entah kemana ya. Ketahuilah bahwasannya segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Ya, itu semuanya gitu kan, inafu ada gitu kan, kana anhu mas'ula gitu, inna sam'a wal absar wal fuada kana anhu mas'ula. Ya, perbuatan kita itu ada tanggung jawabnya. Ya, oleh sebab itu nggak usah khawatir. Ya, nah, ketika kita merasa kita dirugikan, ya, pada hakikatnya kita akan diberikan oleh Allah pahala atas kesabaran yang boleh jadi memang berat gitu kan, tetapi kita akan diberikan kesabaran dan Allah akan mengganti apa yang menjadi hak milik kita sebetulnya. Fa innahu yakhlif. Ya. Ya udahlah kita sedekahkan saja ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai' fa innahu yakhlif." Apapun yang kamu infakkan, walaupun itu syai' sedikit, fa innahu yakhlif. Maka Allah yang akan mengganti apa yang kamu berikan. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi rizki untuk kamu. Ya, Allah lah sebaik-baiknya pemberi rizki. Artinya nggak usah takut ya. Ketika kita merasa dizolimi, ya harta kita dibawa kabur lah, kita tertipu. Ya hakikatnya memang kita ditipu secara hakikat, deskripsinya kita tertipu, tapi hakikatnya kita mendapatkan kebaikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah dengan cara apa Allah mengganti, kita yakinlah bahwasanya ini ada hikmahnya. Ya mungkin kita harus lebih ikhtiar, harus lebih hati-hati dalam kegiatan bermuamalah. Mungkin kita kan terlalu bermuamalah itu di bawah oleh nafsu. Betapa banyak orang-orang yang hari ini bermuamalah tapi dasarnya nafsu itu, ya. Sehingga ketika dalam pelaksanaannya nanti dia akan dirugikan gitu kan. Nantilah saya akan banyak berbicara ketika bicara masalah bagi hasil. Ini kan yang kedepankan nafsu, bukan pertimbangan prinsip syariah, sehingga nanti ya kita banyak gontok-gontokan, banyak sengketa lah segala macam karena memang tidak berdasarkan nilai-nilai syariah. Wallahu alam itu. Kemudian yang berikutnya dari Kang Rishan ya. Oke, perubahan akad itu tadi ya di dalam slide kan saya sudah sedikit menyinggung itu ya. Ada yang disebut dengan istilahnya tahawulul aqd ya. Mana ini tahawulul aqd? Nah, yang biru ini bisa terlihat ada istilahnya konversi akad, perubahan akad. Nah, perubahan akad ini bisa memungkinkan terjadi, ya, bisa memungkinkan terjadi ketika satu akad tidak terpenuhi rukun dan syarat, tetapi memenuhi rukun dan syarat akad yang lain. Ya, saya sering memberikan contoh konsep tahawul akad ini, ya, dalam konteks tabungan di bank syariah atau dalam konteks top up saldo di e-wallet, ya. Oke, apa aplikasinya? Ketika seseorang misalnya menyimpan dananya, uangnya di bank dalam konteks syariah atau konvensional sama saja sebetulnya, ya. Atau mungkin lebih mengerucut dalam konteks bank syariah saja. Ketika Kang Fadil misalnya punya uang 1 juta rupiah ingin disimpan di bank syariah, bukan untuk investasi ya Kang Fadil, tapi untuk disimpan dalam bentuk tabungan biasa di bank syariah, maka bank syariah akan memberikan produk atau menawarkan produk namanya wadiah, titipan, ya. Nah, dalam konteks ini, apakah betul dana yang kita titipkan itu menggunakan akad wadiah? Kalau memungkinkan akad wadiah itu dilakukan, silakan. Yaitu apa? Konsekuensinya apa? Kita nabung ke bank syariah itu wajib menjaga dana itu dan tidak boleh dipakai. Ya, harus dijaga karena tujuan dari akad wadiah adalah al-hifdhu. Apa hifdhu? Itu menjaga harta. Mirip dengan ginilah, Kang Fadil nyimpan uangnya 1 juta di saya. Bilang dengan
kalimat, Pak Panji, saya titip uangnya. Titip itu kan berarti wadiah. Berarti tugas saya menjaga uang itu sebaik-baiknya, karena saya adalah orang yang diberikan amanah, maka harus jaga. Nggak boleh dong saya pakai uang itu. Nah, kalau dalam konteks bank tadi, bank ternyata memakai dana nasabah dalam konteks titipan tersebut. Ya, sebetulnya akad wadiahnya pasti dia akan tidak terpenuhi rukun dan syarat. Kenapa tidak terpenuhi rukun syarat? Karena barang itu dipakai. Sedangkan dalam akad wadiah, barang itu dijaga bukan dipakai. Ya, ketika dipakai berarti dia memungkinkan akan terjadi tahawul akdi, perubahan akad yang semula akadnya titipan menjadi akadnya pinjaman. Saya kasih contoh sederhana seperti ini lah. Tadi kan Kang Fadil titip uang 1 juta ke saya. Bahasanya nitip, berarti kewajiban saya menjaga sebaik mungkin. Sampai nanti Kang Fadil membutuhkan uang tersebut, saya kembalikan full 1 juta. Tapi dalam konteks tertentu, ketika Kang Fadil titip 1 juta, uang itu ada di saya, nggak saya jaga. Tetapi apa? Uang itu saya gunakan. Tapi dalam hati saya tenang aja. Giliran nanti Kang Fadil nagih uang ini, atau ngambil uang ini saya kembaliin lagi. Itu kan bukan titipan lagi, itu namanya akadnya qard, pinjaman. Jadi memungkinkan adanya tahawul akdi, perubahan yang semula tadi akad titipan menjadi akad pinjaman. Kalau titipan apa? Saya harus jaga dong uang yang Kang Fadil 1 juta tersebut, nggak boleh saya gunain. Tapi dalam prakteknya apa? Uang itu nggak saya jaga, malah saya pakai. Tapi nanti giliran Kang Fadil butuh, uang itu saya ada. On call, uang itu standby, nanti pokoknya ada, saya kembaliin, tapi sekarang saya pakai dulu gitu. Itu kan akadnya minjemin, kayak Kang Fadil, nih ada uang 1 juta, terserahlah kamu pakai atau enggak. Ya, yang penting nanti ketika saya butuh, uang itu ada lagi. Itu kan bukan titipan. Artinya ketika dalam konteks bermuamalah nanti memungkinkan adanya konversi akad atau tahawul akadi. Ya, ketika akad ini tidak terpenuhi, tapi memenuhi rukun dan syarat akad yang lain, maka akad ini berubah menjadi akad yang memenuhi rukun dan syarat tersebut. Dan seperti itulah kira-kira contoh sederhana ya terkait dengan konversi akad atau perubahan akad. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sudah jelas ya, ternyata bisa dan mungkin akan dibahas lebih lanjut. Oke, lanjut ini dari Kang Ihsan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz, apakah ada kamus istilah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Oh, oke. Karena seperti tadi Ustaz sampaikan, secara praktik hukum muamalahnya sudah sering ya, tapi karena istilahnya baru didengar, maka mungkin bisa ada perbedaan pemahaman. Oke, mungkin ada. Kita perujukan oleh saja. Kalau bahasa Indonesia ya? Iya, kamus istilah. Saya kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya belum menemukan buku yang khusus terkait dengan istilah-istilah transaksi atau akad-akad dalam muamalah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu nanti bisa baca buku yang ditulis oleh Rafiq Yunus Al-Nusri, itu namanya Mu'jam Mustalahat Iqtisadi ya. Kitab istilah-istilah ekonomi syariah ya. Nah, itu ditulis oleh Rafiq Yunus Al-Misri, tapi itu masih memang berbahasa Arab. Jadi kalau berbahasa Indonesianya ini mohon maaf ya, saya belum menemukan lah ya istilah yang dari Arab ke Indonesia, tapi mungkin ada, pasti ada. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan berbeda dengan bahasa Arab ya. Itu kan bahasa terjemah, setiap orang penerjemah itu bisa berbeda satu sama lain. Makanya yang lebih aman itu pakai rujukan yang aslinya gitu, yang dalam berbahasa Arabnya itu lebih aman sih sebetulnya. Tadi saya sudah rekomendasikan namanya Mu'jam Mustalahat Iqtisadi yang ditulis oleh Nazih Hamad ya, penulisnya Nazih Hamad, itu cetakan Darul Qalam. Bukunya ada di saya, tapi kalaupun teman-teman ada yang membutuhkan filenya bisa WA ke saya, nanti saya akan kirim PDF-nya ya. Tapi kalaupun mau beli itu bisa beli di marketplace, tahu saya sudah ada ya, harganya juga nggak begitu mahal, cuma 207.000 ya, tapi satu jilid itu sudah mencakup istilah-istilah ekonomi syariah, baik yang dalam kitab-kitab klasik ataupun yang dalam kontemporer. Itu cukup bagus untuk para pemula ya. Kira-kira itu yang bisa dibaca untuk bukunya. Tapi kalau membutuhkan fisiknya bisa di copy yang saya, tapi kalau mau filenya bisa nanti saya kirim di WA saja ya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah sudah ada ternyata Kang. Cuma belum sengaja mungkin buat menjaga ininya ya, menjaga penjelasan.
Oke, aturan Kang Isan Mangga. Kita sampai jam atau mungkin istilah internasional, Ustaz. Jadi secara umum sudah bisa diamalkan. Maksudnya gimana, Kang Isan? Sudah ada nggak? Coba. Kayak gini, Ustadz. Oh iya. Iya. Jadi kan gini, kalau saya lihat sebenarnya banyak kita salah paham tentang ilmu muamalah itu dari segi istilah gitu. Nah, karena tidak diturunkan dalam bentuk istilah umumnya, sehingga orang tuh menangkapnya seolah-olah baru atau seolah-olah asing gitu. Nah, mungkin bisakah kita kita rumuskan secara sederhana sehingga istilah itu secara umumnya tuh bisa ditangkap gitu. Jadi sebenarnya muamalah yang Islam itu bukan muamalah yang baru, tapi sebenarnya sudah pernah diterapkan atau ada yang diterapkan, tapi baru itu karena istilahnya gitu. Itu Ustaz. Ya, sebetulnya dalam konteks muamalah memungkinkan ada yang baru juga ada yang lama gitu kan, ya. Makanya kalau tadi saya munculkan di slide ya, mungkin saya coba perlihatkan kembali ya sedikit terkait dengan istilah-istilahnya. Nah ini mungkin sudah bisa terlihat ya. Nah ini ada akad musamma, ada akad ghair musamma, ya. Ada akad-akad yang baru, ada akad-akad yang lama, ada akad-akad yang baru lah, bahasa gampangnya gini. Ya. Nah ini ya akad-akad yang lama ini kan sebetulnya akad-akad yang banyak dipelajari dalam kitab-kitab fikih ya. Kalau teman-teman dari pesantren mungkin sudah nggak asing istilahnya, walaupun dalam konteks penerapan di era kontemporer bisa berbeda gitu kan dengan konteks ketika belajar di pesantren gitu kan. Ya, nah ini akad-akad seperti misalnya qad, apa sih? Ya udah minjemin duit itu qad. Rohan, apa sih? Ya udah gadai gitu kan. Ya. Misalnya bayi, ya udah jual beli. Sorof apa? Yaitu nukerin mata uang asing, sorof gitu kan. Ini tadi dia wadiah. Apa sih? Ya udah nitipin barang wadiah. Nah, itu kan bahasa-bahasa sederhana yang sebetulnya sudah para ulama juga sudah membahas di dalam kitab-kitab fikih. Cuman kita merasa asing karena memang bahasa ini atau kajian-kajian muamalah ini jarang terekspos. Itu yang sebetulnya merasa asing. Kalau misalnya kita sudah terbiasa mempelajari fikih muamalah, nanti ya sebetulnya sudah familiar juga istilah-istilah ini. Nah, kecuali ya Pak Ihsan dalam konteks yang gue rebus sama, ya ini ya akad-akad yang baru. Ini saya hanya sampling 15, sebetulnya lebih dari 25 yang saya temukan. Cuman slide-nya kayaknya nggak cukup, ya sudah saya secukupnya aja. Seperti misalnya ada akad i'lan. Akad i'lan itu apa sih? Itu akad tentang periklanan gitu kan yang tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Ada akad nasyr, akad penerbitan. Ada akad mudoyafah, akad dalam produk perhotelan. Ya, ada akad taurid, akad penyaluran tenaga kerja. Ada akad izhan, standar kontrak atau kontrak baku. Ada akad itifakot, ya, ada akad imtiaz, franchise dan sebagainya. Ada akad takmin, akad asuransi. Ini kan sebetulnya istilah-istilah baru yang memang belum dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama karena memang mereka zamannya berbeda dengan zaman sekarang gitu kan. Tetapi ya mungkin tadi yang bisa distandarkan itu ya istilah-istilah yang ini saja mungkin yang klasik. Kalau yang ini ya memang perlu kita pemahaman secara mendalam dulu. Kalau yang ini tadi ya kayak rahan itu gadai. Yang gadai itu apa? Kita minjem duit, kemudian ada barang yang kita jadikan sebagai agunan, yaitu kan gadai, gitu kan? Istilahnya rohan ya. Sebetulnya hal yang sudah biasa dipraktekkan masyarakat, tetapi masyarakat menganggap ini istilahnya asing karena memang tadi ya terasa asing karena memang jarang dipelajari, jarang dikaji, padahal itu sudah pernah diaplikasikan, bahkan sering banget mengaplikasikan ya. Nah, jadi seperti itu Ihsan ya, istilah-istilah standarnya yang ini saja, tapi kalau yang ini mungkin nanti ini pembahasannya cukup mendalam ya, ini kajian terlalu teoritis, terlalu kontemporer, nanti itu harus dibahas dalam sesi tertentu ya. Oke, seperti itu mungkin. Ya, Allah alam shawab. Ya, mungkin jadi pertanyaan penutup juga ya buat sesi pagi hari ini. Mangga Bang Ustadz Panji, apakah ada closing statement? Ya baik, untuk menutupi kajian pada kesempatan pagi ini ya teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah hadir, tetap standby sampai akhir acara ya. Dan sebagai closing statement,
bahwasanya akad ini perlu kita pahami, perlu kita pelajari secara mendalam agar kegiatan-kegiatan transaksi kita betul-betul memang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ketidakfahaman kita tentang akad menyebabkan pertama akad ini menjadi batal, yang kedua berpotensi melahirkan hukum dosa bagi para pihak yang melakukan akad tersebut. Sehingga mau tidak mau ya kita wajib untuk mempelajari akad-akad tersebut, terutama akad-akad yang kita biasa melakukan ini dalam kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita seorang pedagang ya akad jual beli, kita sebagai penyewa akad sewa, kita sebagai dan banyak akad-akad lainnya yang penting untuk kita pelajari. Itu saja mungkin sebagai penutup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita bisa melanjutkan kembali dengan kajian-kajian tema berikutnya. Saya akhiri qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, semoga jadi semangat buat pertemuan ke depannya ya. Kita coba membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak jazakallahu khairan yang sudah bergabung. Ditunggu di waktu dan yang sama di minggu depan. Berangkat. Terima kasih. Masya Allah, Dokter Tias. Dokter. Ya Allah, ibarik fik. Mudah-mudahan lancar ya studinya. Amin. Dokter. Izin live ya. Ya, mangga saya juga izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair.